Ini Sahroni ini kan panitia gitu ya. Dia bikin acara sendiri, beli tiket sendiri, nonton sama teman-teman sendiri. Orang lain mah nggak ada yang tertarik gitu. Siapa yang mau nonton? Lawang tiketnya udah diborong. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua misteri dan pertanyaan yang akhirnya terjawab. Seperti itulah cerita tiket Formula E di Jakarta gitu. Karena awalnya kan misterius dan penuh tanda tanya. Kok bisa tiket yang baru dijual beberapa hari tiba-tiba sudah habis, sold out. Kok bisa? Ini siapa yang beli? Padahal masyarakat kita sampai sekarang bahkan kita nggak tahu loh belinya ini di mana tiket. Kok tiba-tiba udah habis? Karena kalau kita bandingkan dengan MotoGP di Mandalika, itu kan penjualannya di mana-mana. Di Traveloka, Bank Mandiri, Pertamina, Bank BRI, semua jualan tiket gitu. Makanya ludes wajar gitu. Nah, Formula E, ini beli tiketnya di mana? Kok tiba-tiba udah habis? Lalu kemudian muncullah pernyataan bahwa ternyata katanya gitu ya, pembeli tiket Formula E 78% itu adalah warga negara asing. Terus kita kan jadi bertanya-tanya, kok bisa banyak warga negara asing beli tiket Formula E? Oh, mungkin karena mereka memang udah punya fans. Oh, wajar karena memang dari luar negeri itu mereka bawa tim gitu ya. Ya itu kan jalur logisnya gitu ya. Tapi sampai sekarang hari Jumat ketika banyak pebalap-pebalap sudah datang ke Jakarta, ini penontonnya mana? Katanya kan ribuan orang dari luar negeri akan menonton balapan Formula E di Jakarta. Tapi sampai sekarang nggak kelihatan. Ya karena pebalapnya sudah datang dan balapannya hari Minggu sejak pagi gitu ya. Kan nggak mungkin datangnya pagi. Baru datang dari bandara langsung ke sirkuit, kan nggak mungkin. Pasti datangnya ya hari Jumat, hari Kamis gitu ya. Supaya ada waktu untuk istirahat, supaya nggak jet lag ketika nonton balapan. Logisnya seperti itu. Tapi sampai sekarang ini nggak ada orang asing. Mana ini penonton gitu ya. Katanya 78% gitu. Berarti kan ribuan orang dong yang nonton gitu. Nggak ada tapi nggak kelihatan di Indonesia. Mungkin mereka manusia-manusia yang transparan. Yang nggak kelihatan. Nah, gara-gara orang mungkin juga sudah mulai bertanya-tanya gitu ya. Makanya kemudian muncul pernyataan baru lagi. Bahwa tiket Formula E mayoritasnya itu dibeli sama warga negara Indonesia. Ini mana yang bener ini? Gitu. Nah, pernyataan ini kemudian muncul dari Sahroni gitu, karena menurut dia masyarakat kita itu nggak susah kok. Buktinya ya ini tiket VIP ludes dan mayoritasnya ini yang beli orang Indonesia. Terus ditanya lah sama si Aiman Kompas TV gitu. Loh, kalau Pak Sahroni beli berapa? Biasa, nanyanya mancing gitu. Dengan harapan Sahroni mau terbuka. Dan bener, kebuka. Inilah misteri dan tanda tanya yang selama ini kita pertanyakan gitu. Karena menurut Sahroni, menurut pengakuannya sendiri, dia itu beli 120 tiket dari tiket Royal Suite. 120. Itu harga satu tiketnya 11.500.000. Jadi kalau kali 120 tiket itu ya sekitar 1,4 miliar. Untuk 120 tiket. Dan menurut Sahroni lagi, dia beli juga di grandstand 50 tiket. Dan di festival sirkuit dia beli 500 tiket. Buset. 500. Jadi secara total Sahroni sendiri itu udah beli sekitar 670 tiket. Banyak loh. Hampir 700 tiket loh. Ya bayangkan. Kalau ada 10 orang kayak Sahroni,
Kan udah 7.000 tiket itu. Cocok dengan data panitia. Jangan-jangan emang cuma 10 orang yang beli. Tapi masing-masing beli 700. Ya tapi bebas. Namanya crazy rich gitu kan. Orang kaya bebas. Mau beli 1.000 tiket juga nggak apa-apa gitu. Tapi dari sini kan kita jadi juga kepikiran gitu. Karena harga tiket Formula E ini kan mahal-mahal gitu. Di Royal Suite itu harganya 11.500.000. Di Grandstand per satu lembarnya 862.000. Dan di sirkuit festival yang dibeli sama Saroni 500 tiket ini, itu harga per satunya 517.000. Artinya kalau dia beli 500 tiket, ya sekitar 240 jutaan gitu. Nah kalau ditambah dengan 1,4 miliar tambah dengan 40 juta, ya sekitar 1,7 M lah Saroni untuk beli tiket. 1,7 M. Cuma beli tiket sehari habis. Kok bisa gitu ya? Mendingan beli mobil gitu. Lumayan 10 tahun masih ada tuh mobilnya. Gak rusak itu 10 tahun. Ini beli tiket sehari habis hangus. 1,7 M. Gila banget gitu. Dan saya kebayang sih, orang-orang di Jakarta yang lebih kaya dari Saroni, kan banyak gitu. Tommy Winata misalkan, yang perusahaannya sudah menjadi sponsor ajang balapan Formula E. Dia bisa aja beli lebih banyak dari Saroni, misalkan beli 2.000. Jadi ujung-ujungnya gitu ya. Ini yang beli tiket, ya kalangan mereka sendiri gitu. Surya Paloh paling, Bamsud. Sapatria, Prabowo gitu ya. Beli, masing-masing beli 1.000. Udah sold out itu. Tapi bebas. Namanya crazy rich gitu kan. Bebas. Yang penting bayar. Jangan cuma nyetak sendiri, ambil sendiri, nanti nggak bayar. Inilah alasan strategi marketing Formula E ini canggih sekali gitu, karena saya takjub loh. Cuma dijual beberapa hari habis semua katanya. Ternyata ini caranya gitu. Satu orang beli 700. Ya habis lah pantesan gitu. Karena awalnya saya pikir klaim soal tiket sudah habis itu sekedar pancingan aja gitu. Supaya masyarakat cepat-cepat beli, supaya cepat habis tiketnya. Ternyata enggak. Belinya borongan, paketan. Itu tiket apa baju itu kok ada borongannya? Ya karena lucu aja gitu. Kalau kita mau nonton balapan, mestinya kan kita nonton balapan yang kita tahu orangnya siapa. Kita tahu pebalapnya gitu. Nah ini kita nggak tahu pebalapnya. Mobil listriknya juga kita nggak punya. Nah terus mau nonton apanya? Ya tapi kalau sudah diborong sama orang-orang Saroni dan kawan-kawan, ya habis juga tiketnya ternyata gitu ya. Jadi kesimpulannya, ini Saroni ini kan panitia gitu ya. Dia bikin acara sendiri, beli tiket sendiri, nonton sama teman-teman sendiri. Orang lain mah nggak ada yang tertarik gitu. Siapa yang mau nonton? Lawang tiketnya udah diborong. Dan saya nggak tahu gimana secara teknis dia beli tiketnya gitu, karena kalau tiket MotoGP setahu saya ketika saya beli dulu gitu ya bulan Maret lalu, itu kan belinya agak rumit gitu ya. Setor KTP gitu ya. Beli klik-klik satu gitu ya. Satu KTP kayaknya cuma bisa beli berapa tuh maksimal gitu ya. Nggak bisa sampai 500 tiket, nggak bisa kayaknya gitu. Nah tiket Formula E ternyata bisa. Langsung beli 500, 50, 120, buset. Banyak banget. Ya semoga semua klaim Sahroni ini bener gitu, karena ya gak apa-apa juga meskipun yang beli sebenarnya cuma 10 orang tapi masing-masing beli 1.000 tiket, gak apa-apa, gak masalah gitu. Yang penting duitnya ada.
Ini jangan sampai cuma cetak sendiri, pakai sendiri, terus duitnya nggak ada, jangan. Kasihan Anies gitu ya. Nanti ruginya tambah banyak. Itu. Tapi dari sini gitu, dari cerita Sahroni yang katanya sudah membeli 120, tambah 50, tambah 500 tiket. Ini dia masih mengeluh gitu. Masih mengungkit-ungkit soal BUMN. Padahal dia sendiri udah se-happy itu gitu. Ya karena bayangkan, gak mungkin dia gak happy. Karena bisa beli sampai 670 tiket. Ini kan pasti dia melakukan itu dalam kondisi bahagia gitu. Dalam kondisi punya uang gitu ya. Kalau nggak bahagia, nggak akan dia beli sebanyak itu. Gitu. Nah, tapi dalam kondisi seperti itu, dia masih mengungkit-ungkit BUMN. Dan bahkan mempertanyakan, apakah BUMN masih menjadi bagian dari Indonesia? Ini pertanyaan apa? Lawang namanya aja BUMN, Badan Usaha Milik Negara, bukan milik Nasdem. Ya masih gitu. Kalau milik Nasdem beda. Dan Sahroni mengklaim bahwa dia itu memelas untuk meminta sponsor kepada BUMN itu atas nama bangsa dan negara, demi kebaikan negara Indonesia. Kita itu hanya mau bahwa Indonesia hadir dalam Formula E kali ini. Aku nggak ngotot, saya nggak ngotot minta, tapi nodong. Ya gimana gitu, bilangnya nggak ngotot, tapi diungkit terus, nyindir terus, nanya terus, kok bisa BUMN nggak jadi sponsor? Tapi katanya nggak ngotot. Ya seperti saya sudah jelaskan di video sebelumnya gitu, bahwa BUMN ini kan badan usaha milik negara, jadi mereka punya SOP dan aturan-aturan sendiri gitu. Dan yang namanya pengajuan yang bisa ditolak, bisa tidak direspon gitu. Ya biasa aja gitu. Dan kalaupun mau direspon, biasanya perlu waktu yang cukup lama, perlu meeting dulu, perlu bikin kebijakan dulu gitu. Nggak bisa tiba-tiba Erick Thohir langsung mengutus semua direksi, oke, semua cair. Nggak bisa gitu. Kalau mau cepet cair, ya kepinjaman online, pinjol. Itu setor KTP sekarang sejam lagi cair itu. Jangan ke BUMN. Terus Sahroni ini ngotot dan bilang bahwa untuk bayar PLN aja kita bayar full katanya. Nggak ada potong-potongan. Ini negara di mana? Yang bayar PLN full bukan cuma kamu. Saya juga. Saya nggak pernah nunggak PLN, bayar full. Apa ini? Ya sebenarnya kan bangsa ini nggak perlu sponsor gitu, nggak perlu. Bangsa ini, negara ini, itu cuma perlu agar gelaran ini selesai dan atapnya nggak ambruk. Cuma itu kok permintaan kita gitu. Nggak ada urusan sama sponsor. Kalau kalian bertanya, Sahroni bertanya, di mana negara Indonesia? Emangnya kalian pikir yang kalian bikin sirkuit, bayar untuk komitmen fee 560 miliar itu dari mana duitnya? Dari mana? Dari Nasdem? Kan enggak gitu. Itu duit negara itu. Negara Indonesia, bukan negara Nasdem. Ini masih nanya, di mana negara? Iya, kalian bikin Formula E itu dari mana uangnya? Dan bagi saya lucu aja gitu, tingkah pola Sahroni ini makin lucu makin hari. Ya terserah lah, dia mau jadi gubernur atau apa terserah deh gitu. Tapi pernyataan-pernyataannya kan semestinya nggak perlu sampai sebegitunya gitu, nggak usah terlalu keterlaluan lah gitu. Sampai menanyakan apakah BUMN masih menjadi bagian dari Indonesia. Itu kan lucu gitu. Itu sama seperti kalian yang kampanye green energy. Tapi di Monas, pohon-pohon di Monas kalian tebang-tebangin. Green energy yang macam mana ini? Green energy khilafah itu kayaknya sama-sama hijau. Dan sebagai masyarakat Indonesia gitu ya, sebenarnya kita tuh kecewa dengan acara Formula E ini gitu. Bangsa ini kecewa sebenarnya. Karena 560 miliar kalian bayarkan cuma untuk gelaran balapan kayak gini.
Yang masyarakat nggak tahu, kita nggak nonton. Karena emang nggak ada siarannya Formula E ini gitu. Beda sama MotoGP, sama sepak bola, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, ada siarannya. Masih bisa kita beli paketannya kalau itu diacak di TV kita gitu. Ada. Nah ini Formula E nonton di mana? Masyarakat juga nggak tahu itu Formula E gitu. Tapi kalian kan udah foya-foya gitu. Tapi yang namanya orang gitu ya, mereka itu ngerasa bahwa mereka sudah bekerja keras habis-habisan, sudah bisa menghemat katanya. Ini awalnya komitmen fee mereka minta 2,5 triliun katanya. Ini kita sudah negosiasi jadinya cuma 560 miliar. Siapa yang minta 2,5 triliun itu? Jangan-jangan bohirnya pilpres. Udah ambil 2,5 triliun buat Formula E. Bayarnya mah cuma 100 M gitu. Sisanya buat kampanye gitu. Ya mana tahu gitu ya. Ya namanya di Jakarta kan bebas untuk ngerampok dengan tangan terbuka. Lawang kompak semuanya bisa ngerampok bareng-bareng gitu. Gimana? Ya, tapi soal sponsor BUMN ini akhirnya membuat Erick Thohir jadi kayak apa ya, geli gitu ya. Akhirnya Erick Thohir menjawab bahwa kami sudah punya acara, kami sudah ditugaskan katanya. Kami mengurusi G20 di Bali. Dan ya nggak ada waktu untuk Formula E gitu. Ya karena kembali lagi. Gimana ceritanya BUMN mau jadi sponsor Formula E? Lawang sebulan lalu sirkuitnya masih belum jadi. Gak ada kepastian gitu. Dan selain itu, ngapain juga BUMN ngasih sponsor ke Formula E? Lawang udah jelas-jelas ini eventnya rugi. Daripada tambah rugi, ya mending biarin aja deh gitu. Yang penting BUMN nggak rugi, Formula E rugi gak apa-apa gitu ya. Daripada BUMN-nya ikut rugi, Formula E juga rugi. Kan 2 kali ruginya. Ya, jadi buat Sahroni dan kawan-kawan, selamat menikmati Formula E yang tiketnya kalian beli sudah borong habis sampai bayar miliaran rupiah gitu ya. Semoga amal ibadah kalian diterima oleh bangsa Indonesia. Beli tiket 1,7 M loh, sehari habis. Ya, saya cuma mau mengingatkan agar kayak Novel Bamukmin gitu ya, atau Rocky Gerung, atau siapalah, Rafli Harun gitu ya, itu patutlah untuk diberi tiket gratis sama Sahroni dan kawan-kawan gitu, supaya mereka bisa menikmati bersama gelaran Formula E kali ini. Ya meskipun mereka juga gak ngerti siapa pebalapnya, bagaimana aturannya, mereka juga gak ada yang ngerti kayaknya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.